Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan praktikum saya yang berjudul Jaringan Tumbuhan. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Talatov Ardi dengan NIM 2502040 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Saya berjurusan agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia atau biasa disebut dengan ITP 2I. Latar belakang. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang tersusun atas berbagai jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi tertentu. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk mendukung pertumbuhan serta kelangsungan hidup tumbuhan. Setiap jaringan memiliki peran yang berbeda, misalnya jaringan meristem bertanggung jawab terhadap pertumbuhan, jaringan epidermis melindungi permukaan tumbuhan, jaringan penyokong memberikan kekuatan, dan jaringan pengangkut membantu menyalurkan air serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pemahaman mengenai jaringan tumbuhan sangat penting dalam bidang biologi dan pertanian karena jaringan merupakan dasar dari struktur dan fungsi organ tumbuhan. Pengetahuan ini juga bermanfaat dalam penerapan teknologi modern seperti kultur jaringan yang memanfaatkan kemampuan sel untuk berkembang menjadi individu baru. Melalui pemahaman jaringan tumbuhan, kita dapat meningkatkan produktivitas tanaman, melakukan perbanyakan secara efisien, dan mendukung pelestarian tumbuhan langka. Oleh karena itu, mempelajari jaringan tumbuhan tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam bidang pertanian, bioteknologi, dan pelestarian lingkungan. Tujuan praktikum jaringan tumbuhan yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis jaringan tumbuhan seperti jaringan meristem, epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut melalui pengamatan mikroskop. Yang kedua, memahami struktur dan ciri-ciri setiap jaringan tumbuhan berdasarkan bentuk sel, letak, serta fungsinya di dalam organ tumbuhan. Yang ketiga, membedakan jaringan penyusun organ tumbuhan seperti akar, batang, daun melalui preparat awetan atau irisan segar. Yang keempat, melatih keterampilan dalam menggunakan mikroskop dan membuat preparat jaringan tumbuhan. Yang kelima, menjelaskan hubungan antara struktur jaringan dengan fungsi fisiologis tumbuhan. Yang keenam, meningkatkan pemahaman tentang peran jaringan tumbuhan dalam proses pertumbuhan, transportasi zat, dan perlindungan. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan analisis dan pengamatan ilmiah dalam bidang anatomi tumbuhan. Nah, ini alat dan bahannya. Alat dan bahannya yaitu yang pertama, mikroskop cahaya. Yang kedua, kaca objek dan kaca penutup. Yang ketiga, silet atau cutter. Yang keempat, pinset. Yang kelima, jarum preparat. Yang keenam, pipet tetes. Yang ketujuh, botol semprot. Yang kedelapan, tisu. Yang kesembilan, buku gambar atau pensil. Bahan-bahannya, batang monokotil yaitu jagung zeamais, akar monokotil yaitu jagung zeamais, batang dikotil yaitu bayam amaranthus, akar dikotil bayam amaranthus, daun sederhana yaitu mangga yang bahasa latinnya Mangifera indica. Yang keenam, larutan safranin 1%. Yang ketujuh, larutan fast green. Yang ke-8, air suling atau aquades. Nah, ini dia teman-teman cara kerjanya. Iris tipis tumbuhan monokotil, dikotil, dan daun sederhana secara melintang. Setelah diiris tipis, letak sampel pada kaca objek, lalu diberikan setetes air suling atau aquades. Lalu berikan setetes cairan safranin pada sampel. Setelah diberikan cairan safranin, diamkan lebih kurang selama 2 menit. Setelah 2 menit, bilas sampel dengan aquades.
Tutup sampel dengan kaca penutup. Lalu amati sampel dengan mikroskop cahaya. Nah, ini dia hasil pengamatan jaringan monokotil di mikroskop. Nah, ini hasil pengamatan jaringan dikotil di mikroskop. Nah, ini hasil pengamatan jaringan pada daun sederhana atau daun mangga. Pembahasannya, hasil pengamatan mikroskop menunjukkan perbedaan struktur antara monokotil dan dikotil. Pada batang jagung, berkas pengangkut tersebar di jaringan dasar tanpa kambium sehingga tidak terjadi penebalan sekunder. Akar jagung memiliki epidermis, korteks, endodermis, serta stele dengan xilem dan floem melingkar mengelilingi empulur. Batang bayam memperlihatkan berkas pengangkut tersusun melingkar dengan kambium di antara xilem dan floem sebagai tanda kemampuan pertumbuhan sekunder. Akar bayam menunjukkan xilem berbentuk bintang dan floem di sela-selanya serta potensi kambium. Pada daun mangga, terlihat epidermis atas bawah, mesofil, polisade, spons, dan tulang daun yang mengandung xilem serta floem. Jaringan lignin berwarna merah oleh safranin, sedangkan parenkim dan floem berwarna hijau dari fast green. Secara keseluruhan, struktur jaringan tiap organ memperkuat ciri khas masing-masing kelompok tumbuhan. Nah, jadi dari kesimpulannya dari penelitian dan pengamatan tadi, berdasarkan praktikum jaringan tumbuhan yang dilakukan melalui pengamatan mikroskop pada batang, akar, dan daun, dapat disimpulkan bahwa struktur jaringan tumbuhan berbeda antara monokotil dan dikotil. Pada batang dan akar monokotil atau jagung, berkas pengangkut tidak memiliki kambium dan tersusun tersebar atau melingkar mengelilingi empulur sehingga tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Sementara itu, pada batang dan akar dikotil atau disebut dengan bayam, berkas pengangkut tersusun melingkar dan terdapat kambium yang memungkinkan terjadinya penebalan sekunder. Selain itu, daun sederhana yaitu mangga menunjukkan susunan jaringan khas daun dikotil yaitu epidermis atas dan bawah, mesofil, palisade, dan spons, serta berkas pengangkut dengan xilem di bagian atas dan floem di bagian bawah. Penggunaan pewarna safranin dan fast green membantu membedakan jaringan lignin atau xilem dan non-lignin atau floem parenkim, sehingga struktur jaringan lebih mudah diamati. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil membantu memahami perbedaan struktur jaringan pada sebagian organ tumbuhan, mengenali ciri khas monokotil dan dikotil, serta melatih keterampilan dalam membuat dan mengamati preparat mikroskop. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan penulisan atau ucapan, saya mau meminta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.